tidak mengenal secara langsung, tapi saya bersyukur pernah diajak untuk mengenal lingkaran 247 ini ya. Saya melihat bagaimana saudara-saudara kita di sini berdoa dengan kesungguhan hati, dan ini juga membangun bagi kerohanian kami pribadi dan juga keluarga di sini. Oleh sebab itu izinkan kita saling sharing untuk selama 1 minggu ini. Bukan artinya saya yang sudah lebih daripada saudara-saudara sekalian. Kita akan belajar bersama-sama pada hari ini, cukup merupakan amaran yang saya sendiri bergumul untuk membawakannya, tapi karena ini adalah firman Tuhan, sehingga ya tugas hamba ini hanya untuk menyampaikan ya, biarlah Roh Kudus yang akan menerangkan dalam hati kita masing-masing dan juga menumbuhkannya dalam keseharian kita. Sebelumnya saya ingin membaca dalam 1 Tesalonika 5 yang ada di layar, semoga sudah terlihat. 1 Tesalonika 5 ini ayat 5, 6, 9, 10, dan 11. Karena kita ini semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain. Tetapi kita diminta untuk berjaga-jaga, watch atau melihat gitu ya, berjaga-jaga dan sadar. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Saudara-saudara, puji Tuhan ya, kita ini memiliki Alkitab, terang kebenaran, roh nubuat, saksi Kristus itu yang kita bisa pelajari agar kita ini menggenapi ayat ini bahwa kita adalah anak-anak terang, sehingga kita bisa berjaga-jaga, tidak tidur, dan kita tetap sadar. Karena Allah itu Allah yang pengasih, yang menetapkan kita sebenarnya untuk tidak ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan melalui pengorbanan Yesus Kristus, Allah kita, Tuhan kita yang sudah mati untuk kita. Sehingga kita saling menasihati seorang akan yang lain dan saling membangun, sama seperti yang saudara-saudara juga lakukan. Saudara-saudara adalah menara doa di Indonesia ini dan untuk seluruh dunia. Terpujilah Tuhan untuk semuanya ini. Dan tetaplah bercahaya menjadi mercusuar di dunia ini, saudara-saudaraku. Saudara, karena nasihat bahwa kita harus mengetahui perkara-perkara yang akan terjadi sebelum penutupan sejarah dunia dan mempelajari rambu-rambu jalan, menunjukkan tentang waktu di mana kita hidup sekarang ini. Oleh sebab itu izinkan kita belajar sepanjang 1 minggu ini. Dari hari Minggu kita belajar mengenai penghakiman yang sudah dimulai tahun 1844, di mana di situ adalah kabar sukacita, ada perantaraan, ada pendamaian Yesus Kristus ya. Untuk kita selebar-lebarnya memanfaatkan Roh Kudus yang memberikan kepada kita kekuatan mengakui dan menyelesaikan dosa-dosa kita, bertobat, menerima hujan awal itu yang menjadi syarat untuk menerima hujan yang akhir, yang terakhir. Amaran dan pekabaran 3 malaikat, yang diantaranya adalah penghakiman, dan malaikat yang ketiga yang merupakan jantung pembenaran oleh iman yang kemarin kita sudah pelajari. Ini adalah peristiwa-peristiwa yang mendahului tertutupnya pintu kasihan, dan juga ada penampian atau shaking. Dan kita akan pelajari yang lain, hujan akhir yang penuh mengenai materai Allah dan tanda binatang. Mengapa ini semua kita pelajari? Agar saudara-saudara mengetahui apa yang akan terjadi penghakiman yang ada di dunia ini, yaitu rentang waktu yang sudah dimulai pada tahun 1844, yaitu penghakiman pemeriksaan, di mana materai ke-6 sudah dibuka sejak tahun 1790-an atau abad ke-18. Sudah berlangsung berapa ratus tahun yang lalu, saudara. Dan pekabaran malaikat ketiga yang merupakan seruan yang harus kita akan bawakan dengan suara yang nyaring melalui kata-kata maupun perbuatan kita, tabiat kita. Dan juga ada masa penampian yang kita harus pelajari, walaupun ini mungkin adalah makanan yang keras, tapi baiklah ini menjadi pelajaran dan amaran untuk saya pribadi dan juga mudah-mudahan untuk kita semua.
Ini adalah berada di bab 12 dari buku Peristiwa-peristiwa Akhir Zaman mengenai penampian, shaking. Saudara, keanggotaan jemaat tidak menjamin keselamatan. Ini adalah subjudulnya. Subjudul ini begitu menakutkan ya. Sebuah pernyataan serius saya sampaikan kepada jemaat. Ellen G. White, saya kutip, bahwa tidak ada satu di antara 20 nama-nama yang tercatat dalam buku jemaat yang ternyata kedapatan bersedia. Ini begitu menyedihkan dan miris ya. Pertama kali saya juga melihatnya, saya begitu sedih ya. Jangan-jangan saya juga tidak ada di antara nama-nama itu. Bahwa tidak ada satu. Jadi orang berpikir tadi ya, saya baca sekilas satu dari 20. Jadi misalnya 100 orang. Berarti mungkin hanya sekitar 5. Tapi ini tidak ada satu, jadi less than one gitu ya. Tidak ada satu di antara 20. Saya berpikir apakah nama saya tercatat? Apakah anak-anak saya ada di sana? Apakah keluarga saya ada di sana? Bersedia kedapatan. Ya Tuhan, kiranya Tuhan menolong kita ya. Dan juga siapakah yang tidak bisa bertahan dalam perguncangan itu ya, di shaking itu. Kita akan teruskan membaca mereka yang selangkah demi selangkah, jadi perlahan-lahan saudara, telah menyerah kepada tuntutan-tuntutan duniawi dan akhirnya menyesuaikan diri dengan tata cara duniawi. Inilah yang tidak akan merasa sulit untuk menyerah kepada kuasa tersebut. Akhirnya kompromi, ya daripada menjadi korban ejekan, hinaan, atau ya pride kita terganggu, ya, atau bahkan terancam dalam krisis-krisis yang akan datang. Inilah yang selangkah demi selangkah yang menyerah kepada tuntutan duniawi, yang menyesuaikan diri dengan tata cara duniawi, yang akan terguncang keluar. Di mana katanya bahwa kemakmuran, kesejahteraan, kesenangan di dalam gereja itu bisa melipat gandakan jumlah orang yang mengaku sebagai anggota jemaat. Tetapi ketika ada kesulitan, ujian, kesengsaraan, itu akan menggusur mereka keluar dari gereja. Ya, mereka ini saya sering menggantikannya dengan kata-kata kita, supaya itu menjadi cerminan diri saya sendiri. Karakter itu, saudara, dalam kutipan-kutipan Ellen White yang lain, ya saya samerikan, karakter tidak dibentuk dalam sesaat. Jadi seperti kutipan tadi, selangkah demi selangkah. Jadi karakter ini adalah proses yang dilakukan, yang kita lakukan terus-menerus, yang kita terus simpan, mungkin favorit sin kita, dosa-dosa kesayangan yang kita simpan, yang kita lakukan mungkin selangkah demi selangkah, karena kita menolak bisikan Roh Kudus untuk tidak melakukan, tapi ya sedikit lagi lah, ini kelemahan saya, ini sedikit lagi. Mungkin kita tanpa kita sadari itu akan menjadi bentukan karakter. Dan karakter itu tidak dibentuk dalam kesulitan, melainkan itu dibentuk setiap hari, setiap saat yang kita pelihara. Dan itu akan dinyatakan di dalam kesulitan atau terlihat dengan lebih jelas di dalam kesulitan. Sama seperti Ellen G. White mengibaratkan seperti bintang yang nyata dalam kegelapan. Ada harapan saudara bahwa umat Allah yang setia akan dinyatakan. Bahwa Tuhan mempunyai hamba-hamba yang setia. Ini masih dalam bab yang sama penampian. Jadi ada yang terguncang keluar, tapi ada juga yang tetap berakar dengan kokoh, akan tetap berada di dalam. Tuhan mempunyai hamba-hamba yang setia, yang pada masa penampian dan ujian bahkan akan dimunculkan, akan keluar seperti bintang, yang sebenarnya bintang itu tidak pernah hilang atau berpindah tempat, tapi karena adanya sinar yang lain, matahari dan sebagainya, tidak kelihatan, tapi malah dalam keadaan ujian berat, kesulitan, kegelapan, bintang itu akan nyata. Itulah umat-umat Allah yang setia.
ya, yang akan malah keluar dimunculkan pada masa penampian dan ujian. Biarlah kita berdoa kita menjadi orang-orang yang berada di dalamnya. Mereka yang belum memiliki terang yang memancar atas kita dengan cahaya yang menderang, tetapi bisa saja katanya, mungkin penampilan luar yang tidak menarik, atau mungkin orang itu tidak menonjol, atau mungkin kita tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi bisa saja katanya, ternyata tabiat Kristiani yang jernih dan asli akan dinyatakan seperti bintang itu yang nyata dalam kegelapan. Kegelapan ini bisa juga adalah kegelapan moral, kegelapan dalam krisis-krisis dunia yang ada, di mana pada hari-hari yang terakhir ini, saudara, memang akan datang masa yang sangat sukar. Ya, saya tidak bisa mengecilkan nubuatan ini bahwa kita akan memasuki permulaan masa kesukaran, dan kemudian ketika 7 bala dicurahkan setelah penutupan pintu kasihan, masa kesukaran yang sangat besar akan datang. Sehingga manusia sudah diingatkan melalui 2 Timotius 3 ayat 1-4 maupun Matius 24. Kita tahu tanda-tanda akhir zaman. Tapi ada juga kegelapan moral, ya, bahwa hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, di mana manusia mencintai dirinya sendiri. Pasal-pasal ini sering saya baca ulang-ulang untuk mengingatkan saya sendiri, saudara. Saya ingin share kepada kita semua. Manusia katanya akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, sehingga tidak pernah puas, ya. Sehingga tanpa sadar juga membual dan menyombongkan diri, mungkin menjadi pemfitnah, berontak terhadap orang tua, dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Mungkin ini terjadinya kepada orang-orang yang lebih muda dari kita, atau anak-anak kita sendiri. Sebab itu amaran kepada kita ketika memasuki masa penampian ini, saudara, Ellen G. White melalui kesaksian Yesus, ya, kesaksian Kristus, pena inspirasi yang ada di dalam buku peristiwa-peristiwa akhir zaman, dalam bab 6, saya ingin membagi kepada kita semua mengenai gaya hidup dan kegiatan umat yang sisa. Kita yang mengaku adalah umat-umat yang sisa, dengan subjudul perbaktian keluarga. Kita diminta untuk kembali ke kemah kita masing-masing juga, saudara. Kemah kita masing-masing. Seberapapun katanya beratnya urusan kita, seberapapun sibuknya kita, jangan pernah gagal mengumpulkan keluargamu di sekeliling mezbah Allah. Mintalah perlindungan malaikat-malaikat kudus di rumahmu. Ingatlah bahwa kekasih-kekasihmu, orang-orang kita sayangi, terbuka terhadap penggodaan. Ketika mereka mungkin keluar dari rumah, atau kita sendiri, gangguan sehari-hari menjerat kaki orang-orang muda dan tua. Mereka yang mau menghidupkan kehidupan yang sabar, mengasihi, dan gembira haruslah berdoa. Hanya dengan menerima senantiasa pertolongan dari Allah, maka kita dapat menang atas diri sendiri. Kita diminta untuk berdoa bersama, bergabung dengan keluarga kita pada petang dan pagi, seisi rumah kita, membaca firman dan menyanyikan pujian bagi Allah. Dan ajarlah untuk menghafalkan hukum-hukum Allah. Karena ini adalah pertentangan besar yang akan terjadi terakhir di masa kesudahan dunia ini, yaitu pertentangan mengenai hukum-hukum Tuhan. Bahkan krisis moral itu tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Dan akhirnya adalah suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, dan bahkan berlagak tahu lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Dan kita diminta juga Tuhan, dari pena inspirasi ini Tuhan minta, yaitu dengan bab yang sama, yaitu gaya hidup dan kegiatan umat yang sisa. Kita kembali kepada makanan yang asli, di mana umat Allah menghargai kesehatan mereka. Dan kita tahu bahwa kesehatan adalah tangan kanan pekabaran malaikat yang ketiga. Jangan kita lupakan pembenaran oleh iman ini memiliki tangan kanan yang akan berkuasa untuk menghasilkan hasil yang gilang gemilang
melalui pekabaran kesehatan, saudara. Umat-umat Tuhan diminta untuk kembali kepada makanan yang asli dan menghargai kesehatan. Melakukan pembaruan-pembaruan atau reformasi yang lebih besar, katanya harus tampak, harus kelihatan reformasi yang lebih besar di antara umat yang mengaku sedang menantikan kedatangan Kristus yang segera. Pembaruan kesehatan, reformasi kesehatan di kalangan anggota-anggota kita harus dilaksanakan yang mungkin sebelumnya tidak kita lakukan. Ada orang-orang yang harus disadarkan akan bahaya makan daging yang masih menyantapnya, sehingga membahayakan kesehatan tubuh, pikiran, dan rohani. Ternyata ada hubungannya, saudara, dengan mungkin kita menjadi tidak sabar, garang, ya, tidak dapat mengekang diri, tidak dapat mengendalikan diri. Karena ini sudah diamarkan kepada kita, membahayakan tubuh, pikiran, dan rohani. Banyak yang sekarang baru setengah-setengah bertobat dalam soal makan daging, akan keluar dari lingkungan umat Allah dan tidak lagi berjalan bersama mereka. Artinya akan ikut secara bertahap tanpa sadar. Kita akan terkeluar. Ketika saya mendapatkan firman ini pada waktu 1 tahun yang lalu, saya juga mengalami pergumulan yang sangat hebat, saudara, luar biasa. Tapi saya mendoakan ini semua, saya menggumulkan. Dan ketika saya berusaha dengan kekuatan saya sendiri, walaupun saya berdoa, saya berusaha dengan kekuatan saya sendiri, saya gagal, saudara. Berbulan-bulan saya gagal. Tapi ketika saya bilang, Tuhan, saya sudah tidak sanggup lagi. Mungkin saya memang tidak bisa, saya bilang. Puluhan tahun saya terbiasa. Ya, saya kadang-kadang berada di luar negeri, saya cuma bisa menyediakan makanan-makanan daging yang ada, saya cuma bisa makan ikan dan sebagainya. Tapi ketika saya sudah serahkan semua kepada Tuhan, saya tidak bisa, Tuhan. Mungkin saya tidak bisa, saya hanya seperti ini. Ketika saya serahkan semua kepada Tuhan, dan kuasa Tuhan itu bekerja dengan dahsyat, luar biasa. Saya mengikuti suatu cleansing program, cleansing di mana hanya minum jus dan makan buah selama 3 hari. Dan mujizat terjadi pada hari yang ketiga, ketika di hari pertama kedua saya sangat kelaparan, saya merasa nanti hari ketiga saya mau makan ini dan makan itu. Tapi di saat saya sudah menyerahkan semua kepada Tuhan dan Tuhan membuat mujizat di hari yang ketiga, saya sama sekali tidak ingin, saudara, saya melihat makanan-makanan itu, saya melihat bahwa ini bukan makanan lagi. Saya merasa itu adalah hal-hal yang menjijikan yang dapat masuk ke dalam tubuh saya. Itu adalah kesaksian dari saya pribadi. Saudara, kita akan kembali ke bab 12 ini mengenai penampian peristiwa-peristiwa akhir zaman, di mana umat Allah yang setia akan dinyatakan. Bila mana agama Kristus sangat diremehkan, apabila hukumnya begitu disepelekan, maka hendaklah semangat kita berada pada suhu paling panas, dan keberanian serta keteguhan kita di titik paling tak tergoyahkan. Jadi ketika kita berada, mungkin kenapa yang lain begini, kenapa krisis begini, kenapa orang lain begini. Saudara, baiklah kita tetap bersemangat pada suhu yang paling panas, katanya. Teguh kita paling tidak tergoyahkan, berdiri mempertahankan kebenaran dan kesalehan ketika umumnya orang mengabaikan kita. Berjuang dalam pertarungan Tuhan, tatkala para pejuang hanya sedikit. Ini seperti yang saudara-saudara lakukan yang menjadi kesaksian saya. Walaupun mungkin hanya 20-an orang, saudara-saudara tetap berdiri teguh dalam doa pagi, doa subuh. Luar biasa kesaksian yang sangat besar yang saya juga bagikan kepada saudara-saudara saya yang lain. Ada orang-orang yang sedang berdiri teguh. Orang Kristen yang sejati akan berdiri teguh bagaikan batu karang. Imannya bertambah kokoh. Pengharapannya makin cerah ketimbang pada masa kemakmuran. Inilah saudara yang sedang Tuhan tunggu, iman yang bertambah kokoh. Ketika dia datang, apakah dia akan mendapati iman di bumi? Dalam Efesus sebagai ayat yang terakhir, kita berdoa supaya kekayaan kemuliaan Tuhan menguatkan dan meneguhkan kita melalui rohnya di dalam batin kita, saudara. Kuasa roh itu. Sehingga iman dan Kristus diam di dalam hati, iman Kristus, the faith of Jesus diam di dalam hati, dan kita berakar kokoh serta berdasar di dalam kasih.
Sehingga apapun yang terjadi dalam guncangan penampian, kita akan terus berada di dalam iman. Sehingga kita akan berjumpa dengan Kristus Yesus pada waktu Dia datang yang kedua kali. Dalam menjadi doa dan harapan kita semua. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Amin.